Jadi yang lain boleh digital, lebih cepat. Tapi untuk suami istri dia harus analog. Maksudnya harus ketemu, Dia harus ngobrol, fisik, ya. harus ketemu ngobrol, nggak usah pakai. Telepon gitu ya, jangan Oh ya. jangan. Lagi sibuk ngurusin judi online. Oh, iya. Sudah dilakukan setiap hari take down. Tapi kan muncul lagi Pak. Ya nanti rekeningnya kita blokir, salurannya kita tutup. Dari Opsel maupun Internet Service Provider banyak lah. Ini belum semua jalan saya pakai. Biar aja kita lihat dia muncul kita sikat lagi. Ketika Bapak diminta jadi Kominfo nih, wah ini jatah nih. Selamat pagi, selamat datang di rumah saya. Tapi bohong, bukan. Ini bukan rumah saya. Saya di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Ini adalah salah satu rumah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang lagi sibuk banget jadwalnya ngurusin dunia maya. Nah, itu clue yang pertama. Clue yang kedua, ini plat nomornya RI 36. Kira-kira siapa Pak Menteri yang akan saya ajak ngobrol santai pagi hari ini? Beliau adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi. Yuk kita masuk. Selamat pagi. Pagi. Permisi. Pagi. Silakan. Halo Ibu, Bapak. Aduh, lagi sarapan? Sarapan. Ngopi dan Saya, sarapan. Mas, Saya nggak apa-apa nih gangguin? Nggak apa-apa, gabung. Boleh ya gabung ya? Gabung. Ah, Monggo, Jangan Mas. sering-sering aja. aduh, saya udah dikodein nggak boleh sering-sering datang ke sini pagi-pagi. Tapi kalau siang boleh ya, Pak? Boleh. Kalau Makan lagi siang, sarapan makan pagi siang. nanti next time saya gangguinnya pas makan siang aja deh. Iya. Karena makan siang itu brutal tuh kita. Oh gitu ya? Menunya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ini sarapan pagi selalu rutin seperti ini, Bapak Ibu? Iya. Selalu. Selalu pagi. Harus ada energi ya, Pak? Harus ada energi. Sibuk sih soalnya. Ya namanya Menkominfo. Ngurusinnya Jadi banyak ngurusin ya? dari orang bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ngurusin orang dari bangun tidur sampai tidur lagi? Coba aja lihat orang pagi nonton TV apa, terus malam WA-an mau tidur kan semua urusan di Dunia maya itu dari dunia diurusin. nyata sampai dunia maya. Dan dunia maya 24 jam, Pak. 24 masalahnya. jam Nah, itu makan. dia. Nah, Bapak tidur nggak? Ya tidur. Oh, tidur. Harus cukup tidur. Alhamdulillah ya masih tidur Pak Menterinya. Harus cukup tidur. Biasanya menunya apa? Ibu deh saya nanyanya kalau Ibu Ya. ada khusus nggak menu? Ganti-ganti aja. Kalau nasi goreng hari ini, besok bubur. Oh gitu. Kalau nggak besoknya lagi mie ayam. Oh. Atau nggak dimsum. Oke. Paling favorit yang mana, Pak Budi? Gini kita makan nggak ada favorit. Jadi nggak ada dibilang makanan enak nggak atau nggak enak. Yang ada makan yang di waktu pas. Oh, Di waktu pas lapar. ya. Jadi nggak peduli rasa. Nggak perlu rasa. Pokoknya ketika lapar makan, nah itu paling apapun jadi enak. Pas. Jadi nikmat ya Betul. ketika waktunya. Oh, Ya, ini ya. di rumah dinas tinggal hanya berdua atau sama anak-anak? Ada anak-anak. Oh, ikut di sini juga? Ada anak-anak. Oh, karena saking sibuknya ya? Karena kalau pisahan saya nggak kebayang itu Nah gimana. itu, nanti manggilnya om sama tante. ya. Jadi udah ganti nama papa Tante mama. ngapain di Tante sini? ngapain gitu kok? kan. Itu kalau misalkan Kacau. sama anak dengan kondisi bapak yang padat, masih sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Malam biasanya ya. Biasanya malam. Apa Sampai weekend? rumah? Weekend masih. Oh, Karena weekend. weekend juga kita kerja kan. Apakah kadang-kadang keluar kota. Ya kita harus tetap punya waktu untuk anak-anak. Ada. Cari-cari Harus lah. dicari. Ngapain biasanya? Ngobrol aja gitu sama Curhat, saya? curhat. Curhat? Yang curhat Kalau apa anak-anak? enggak anak-anak curhat. Saling ya. Saya pokoknya iya aja. Ininya lebih banyak ibu. Iya Karena- aja, ibu yang jawab. Kelanjutannya. Lanjutannya follow up-nya harus dari ibu. Oh begitu, keputusan dari Bapak. Iya. Luar biasa ya, ini kerja sama rumah tangga Sambil ya. makan ya. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Ini Ibu kalau misalkan Bapak gitu tiap hari pulang selalu malam kayak gitu ya, Bu? Gitu deh. Gitu ya? Iya. Dan diprotes nggak sama anak-anak? Ini kan Udah baru 2 biasa. bulan ya? Tapi sebelumnya kan udah juga. Oh, jadi wamen waktu itu. Udah sama sibuknya? Udah. Oh, Waktu itu oke. juga kita malah keluar kota terus ya. Keliling ke desa-desa. Waktu di Wamen tuh dalam seminggu bisa 4 hari di luar kota. Cuma Seminggu 3 4 hari aja di Jakarta. Dan di Kantor. Jakarta tapi tetap kerja. Tanya. Ya untuk anak-anak udah gede, udah Oh, apa, oke, udah Udah terbiasa. Udah Lama-lama terbiasa mereka lah. juga udah, oh oke gitu. Oh, gitu. Pokoknya kalau liburan panjang atau saya lebaran atau akhir tahun itu biasa maksimal kita family.
Lebaran sama Oh akhir itu tahun. khusus Bu ya. Iya. Dulu PDT, keliling-keliling ke desa-desa. Nah kalau sekarang jadi Kominfo, komunikasi dan informatika lebih sibuk sekarang apa dulu? Urusannya lebih banyak. Oh bisa lebih banyak sekarang Kalau urusannya? ngomong bobot kerja 5 kali. 5 kali lebih berat dari waktu jadi orang desa. Karena waktu sekarang ini semuanya urusan ke kita. Dari mulai BTS, penyelesaian BTS, 4G bakti Kominfo yang sedang kita bereskan, sampai urusan judi online, pinjol online, terus urusan pemilu damai. Jadi urusannya betul-betul Lebih banyak Lebih ya banyak. ternyata ya. kita tetap kalau ini kan lebih banyak koordinasi di Jakarta. level jadi stakeholder, ekosistemnya kita koordinasi ke banyak semua stakeholder. Yang penting kan dukungan Kominfo ini bisa kerja kalau dukungan dari ekosistemnya Lancar ya. lancar gitu. Nah, komunikasi itu penting dengan stakeholder dan ekosistem. Bapak sampai 5 kali tugasnya bertambah. Kalau ibu ikutan nambah juga nggak? Kan sebagai Nambah. ibu menteri, kalau dulu kan ibu Nambah. wamen, sekarang ibu menteri nih langsung ikutan mimpin kan ya Nambah, untuk nambah. istri-istri segala macam. Lebih sibuk nggak? Kalau nggak salah kayaknya kemarin habis pergi, besok mau pergi. Iya. Tahu aja dia. Saya tahu Dia jadwalnya mengikuti, ibu. dia mengikuti jadwal loh. Kemarin ke Update. Jogja, Wali Negara dan rombongan Oase. Wase Oase dan besok mau pergi ke juga. Bali. Itu bener Bu, lebih padat. Gimana Pak? Ya iyalah. Langsung ya iyalah. Kadang-kadang Dia komentarnya udah. kadang-kadang saya bangun istri udah nggak ada. Karena kemarin jam 5:30, jam 6 udah harus ada di Halim Oh gitu. terbang ke Jogja. Protes nggak Bu? Enggak, udah biasa. Udah biasa? Itu mah Bentar udah. Pak, saya tanya dulu kalau Bapak bilangnya enggak. Tahu-tahu Ibu bilang, enggak iya protes tiap hari. Gimana Bu Zara? Paling komentarnya cuman buset deh gitu. Oh gitu? Sekarang nyaingin kita dia bilang gitu. Oh iya. Yang pejabat bukan Bapak doang. Iya. Yang Karena ternyata kayak kemarin juga Dharma Wanita Dharma pagi. Wanita lagi. Jadi kayaknya kadang-kadang udah kita tinggal aja sarapan udah Udah. sendiri. Pokoknya udah disiapin kadang, gitu udah ya. disiapin. Terus, makanya saya selalu berpesan ke seluruh masyarakat Indonesia. Digitalisasi ini seluruh masyarakat kan mengalami kemajuan digital. Digitalisasi ini kan makin cepat, makin yang menjauh jadi dekat. Makanya saya selalu bilang digitalisasi itu hanya berlaku untuk aktivitas sosial kita, tapi khusus untuk hubungan suami istri harus tetap analog. Dan kalau bisa Jangan ngobrol lewat chat ya Pak. Iya, kalau bisa jangan konvensional, kalau bisa konvensional bahkan tradisional. Kayak gimana? Jadi yang lain boleh digital, lebih cepat, tapi untuk suami istri dia harus analog. Maksudnya harus ketemu, ngobrol. Dia harus fisik, ya. harus ketemu ngobrol, mau pakai Pakai telepon gitu ya. Jangan ya. jangan begitu. Setuju Bu? Jadi kan ada Setuju ya. ungkapan yang jauh jadi dekat, terus jangan yang dekat jadi jauh. Tuh. Benar. Setuju. Iya. Kemajuan digital itu kan paradoksnya kemajuan digital di Indonesia. Sempet nggak sih Pak sama anak itu dikritik gitu? Oh enggak, mereka udah terbiasa dengan aktivitas. Maksudnya dikritik soal pekerjaan, jadi Bapak kan udah ada keputusan, keputusan enggak. menteri. Oh, iya. Bapak, kenapa sih kok keputusannya gini? Gitu. Ada nggak sih? Kalau dari anak, dari istri gitu misalnya? Enggak, karena keputusan kita ini sesuai dengan garis rakyat. Jadi dari garis rakyat, jadi pasti didukung. Begitu sih didukung. Dapat inspirasi atau aspirasi Oh, juga ada dari... dong soal sosial media, soal apa-apa, jangan begitu. Lebih paham ya anak-anak sekarang. Oke, jadi Jadi ada proses interaktif juga lah. Tentang kayak game online. Game tuh. online. Bapak juga dapat Dapat kritiknya dari info dari anak-anak. anak-anak. Game online. Apa sih maunya membedakan game gimana? online dan judi online seperti itu? Kan dapat dari input. karena kan kalau anak-anak sekarang tuh ngikutin kan. Mereka Game memang- online-nya kan ngikutin. benar. malah bapaknya Saya kamu mainnya apa? dulu mainnya masih zaman waktu zaman saya masih beda. mainnya Tetris. apa? Apa sih? Apa yang Ya gamenya kan beda. beda ya? Game Watch. Game Watch. Game Watch yang itu kan manual itu. Sekarang kan udah online, udah canggih gitu. Oke. Ibu udah kenal lama ya sama Pak Budi ya? Katanya sih denger-denger tuh temen SD, bener ya? Betul. Teman SD, teman Temen SD. biasa, temen SD. Dulu waktu SD udah notice ada Pak Oh, Budi. kita paling oke dulu. Ini dari tadi yang jawab Pak Budi ini kayaknya mau menutupi sesuatu, Bu. Ibu, mohon loh, Bu. Siapa kalau ada yang tidak sesuai. Dia emang dominan, dia Oh, emang gitu ya? dominan. Kita cuma beda satu. 7 tahun. Enggak, kita beda 1 minggu. Satu juga apanya? Lahir tanggal- umurnya. Saya tanggal 20 April, ibu tanggal 27 April. 27 April, tapi tahunnya beda. Tahunnya sama. Gitu. Kan? Jadi seumuran. Seumuran. Cuman memang ibu awet Cuman saya muda. selalu bilang 7 tahun. Kita beda 7 tahun. Bukan Kenapa 7 harus hari. gitu? Oh, enggak.
Ibu, kalau di mata Ibu, Pak Budi itu apa? Selain dominan apa Bu biasanya Bu? Yang apa seru-serunya kalau di rumah? Kan kita tahunya Pak Menteri itu kan kerja gitu ya, ngurusin tadi tuh, ngurusin orang dari mulai bangun sampai tidur lagi. Tapi kalau di rumah itu tadi kalau ngobrol-ngobrol ngocol nggak sih? Kayaknya ngocol ya Pak Budi ya? Oh banget. Banget? Banget. Jahil. Oh jahil? Sesungguhnya dia jahil. Jahilnya kayak gimana Bu? Macem-macem. Contoh Ibu yang paling sering dijahilin kayak gimana Bu? Kayak kalau Bapak sering ditinggalin jam 6 pagi udah pergi mungkin balas dendam gitu mungkin. Waduh, mau istri nggak boleh dong, harus ini tetap harus Sayang ya? harus sayang. Perhatian sih dia. Oh ya, seberapa perhatian. Saya kayak kemarin pergi gitu. Dia tetap ngecek anak-anak lewat saya gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh juga karena jarang disapa ya karena beda waktu ya. Beda waktu. Bapaknya dia belum bangun, bapaknya udah pergi atau anak-anakku juga udah pergi, bapaknya belum bangun misalnya. Terus kan saya suka nanya-nanya ke anak-anak suka, mama nih ngecek-ngecek, ini dari papa mau tahu. Padahal itu suka, enggak orang papa diem-diem aja, kayak yang bawel jadinya saya kan. Tamengnya ke Ibu jadi ke sana kayak Padahal bawa memang, baik. padahal memang itu bentuk ngeceknya pasti ke saya. Oh gitu, kenapa nggak langsung aja Pak? Ya bukan kan apa soal apa gap generasi apa kadang-kadang sama ibu kan lebih Bahasanya berbeda ya, kalau Bapak, woi ngapain gitu ya? Instruksi kan, instruksi. kalau bapak Oh, sifatnya iya. Bapak instruksi, kebiasaan kalau simple. kalau harmonisasi kebijakan di ibu. Jadi instruksi itu dibahasakannya di lebih Kalau lembut bahasa ya? teknokrasinya gitu, harmonisasi kebijakan di ibu. Oh gitu. Kalau kita instruksi aja. Instruksi aja ya. Ini saya mau, saya pengen tahu juga Ibu sekenal apa sama Pak Budi. Ini saya ada beberapa foto. Saya juga pengen memperkenalkan kepada pemirsa sih siapakah Pak Budi Ari itu. Saya ada beberapa foto Pak. Nanti saya coba tunjukkan ke Bapak. Kira-kira Bapak inget apa soal Oke. ini gitu ya. Ini ada foto parfum Pak. Kira-kira Parfum. kalau ada foto parfum saya tunjukin apa yang teringat di masa lalu Bapak atau mungkin sampai sekarang gitu dengan parfum, ada kaitannya dengan parfum. Bukan, saya memang hobi wangi. Oh, wangi. Karena harus wangi. Harus wangi. Iya, karena wangi itu sebenarnya bukan buat diri kita tapi buat lingkungan kita. Oh gitu ya. Iya dong, kan kita menservis lingkungan kita kalau kita wangi kan orang seneng gitu. Menyamankan Menyamankan orang lain. Ya. bukannya buat diri sendiri. Kita emang nyiumin badan kita tiap hari kan nggak mungkin. Kan gitu. Oh, iya, gitu paling. biasanya. Oh gitu ya untungnya. Iya. Itu banyak Bu koleksi parfumnya Oh, Bapak. wow. Banyak. Banyak ke Bapak apa Ibu? Saya. Ternyata bajakan Pak Budi. Langsung dijawab kan? Langsung dijawab. Oke, kita ke gambar yang kedua. Ini ada orang main sepak bola di parkir. Oh iya, itu lapangan parkir depan kampus di Kampus Visipuri. Visip. Iya, iya. Kenapa Pak? Ada cerita apa? Bukan, karena kita hobi olahraga. Oh, suka main bola. Olahraga apapun kita suka. Dan Apa aja? teman-teman pada suka main bola di lapangan Ini parkiran di depan lapangan Visip parkir di ya? depan di Visip Visip UI. ya? Iya. Semua main bola dulu. Tapi katanya saya dengar info, Bapak tuh lebih jago komentator daripada main bola. Bener nggak? Loh, kalau analisa bola karena kita saintifik. Oh, Asik. Ada kita membaca. Ada aja sih. gitu ya? Kalau bola kalau kita analisa saintifik, nah itu. Oh, gitu. Tapi kalau main sejago Yang komentar ya? bola kita cuman ini aja lah, bola pergaulan lah. Oh, bola pergaulan. Sepak bola pergaulan. Oh, oke. Foto selanjutnya, ini yang paling epic kayaknya. Nah, Ibu tahu foto ini, Bu? Tahu ya? Apa Itu ini? tahun 94 di Visip UI. Waktu itu teman-teman jahil semua, geng saya jahil. Dulu saya punya geng namanya Jasad tuh. Apa itu? Singkatannya Jangan Sakiti Anak Disco. Jangan sakiti anak disco. Iya. Oh, zaman dulu Iya, zaman disco ya. zaman itu. Nah, kenapa nggak boleh disakiti? Kan anak disco nih. Jangan dong, jadi harus kegembiraan adalah hak setiap warga negara. Oh, disayangi. Jadi ya. harus bisa membela semua orang-orang, nggak apa-apa bergembira. Tetap boleh berpesta, tapi tetap belajar. Oh, gitu. Dulu kan slogannya di UI kan, buku pesta dan cinta. Buku Pesta dan Cinta. Wow. Buku Pesta. Banyakan mana, Pak? Harus proporsional. Oh, terus senang guys. Kalau saya lebih ya? banyak buku lah. Waktu perkuliahan loh, bukan acara karnaval atau 17 bukan karena Agustus, ada bukan. occasion tertentu. Enggak, bukan occasion tertentu. Di kampus, kuliah, pas hari perkuliahan udah kita pakai baju yang inilah. funky. Anti mainstream. Anti mainstream, nggak mau yang mainstream Nggak ya. mau yang mainstream. Yang lain-lain pada ginyis-ginyis kita ambil beda gitu. Keberanian Nora itu keberanian tuh. Nora itu keberanian tuh. Permelukan keberanian. Oh iya, sepakat, Gitu. sepakat. Jadi pokoknya tampil beda aja. itu butuh keberanian ya, Pak. Iya. Waktu itu gondrong, kayak belangkon.
Rambut saya panjang kok, gondrong sekali. Tahun 95 saya baru potong pendek. Potong pendeknya di 95. Jadi sepanjang di kampus saya selalu gondrong. Bu, kalau sekarang misalkan Bapak pengen gondrong, diizinin nggak? Udah nggak mampu kayaknya. Oh, berarti nggak mampu. Tapi diizinin, Bu. Kalau anak misalkan gondrong, Nggak apa-apa. Nggak Saya udah apa-apa? bilang, kalian kalau udah gondrong, foto dong buat kenang-kenangan. kita ke gambar berikutnya. Ini gambar ada orang makan-makan rame-rame. Kira-kira Iya, ada keinget apa, Pak? Oh iya, itu waktu makan di kampus ya. Mm-mm. Waktu di kampus kan kita makan, ada tempat namanya Balik Semak Balsem singkat. Balsem, ya. Itu tempat makan saya Mahasiswa. sehari-hari, mahasiswa sehari-hari. Tapi kalau lagi nggak punya duit bisa ngutang, saya makan di kafe. Kenapa lu? Karena di Nggak kafe punya duit bisa, makan kafe? karena di kafe bisa ngutang. Ngutang. Oh, Mau di Balsem harus cash and carry. karena pedagangnya Karena ngomel-ngomel UMKM ya? juga, UMKM juga. Nggak Jadi boleh. kita nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang, kalau di kafe boleh? Jadi bukan boleh. Jadi makan itu di kafe itu jangan bukan berarti mewah, karena bukan bisa ngutang. Justru karena masuk kafe itu lagi nggak punya duit. Nggak punya duit terus. Pak, katanya ngomongin makan ini sering raktir teman-teman dulu. Oh, kita Juragan Bogor. Apa Jadi, itu? Biar tekor asal kesohor. Juragan Bogor. Ibu tahu kebiasaan Bapak raktir-raktir? Oh, kalau kita bisa bagi, kita bagi. Oh gitu, sampai sekarang nggak, Bu? Masih. Masih? Kita punya prinsip kalau bisa tangan jangan di bawah tapi di atas. Kalau saya setiap mau traktir saya bilang, Pak jangan diterima uang itu, mereka uang palsu semua, uang saya ngasih. Oh klaimnya gitu ya? Oh, iya. Bapak udah selesai makannya? Ya udah cukup. Pak, boleh dong diajakin keliling-keliling rumah Boleh. dinas? Boleh ya? Boleh, boleh. Ibu, Ya. saya boleh keliling dulu Boleh, ya, Bu? boleh. Ya. Monggo. Pak Budi ini baru ditinggalin beberapa hari yang lalu. Iya, iya. Jadi biasanya selalu lewat ini ya di rumah pribadi ya? Iya. Tapi lebih enak mana, Pak? Mendingan di rumah Ya. pribadi atau mending di rumah dinas? Ya kalau rumah dinas kan lebih dekat kemana-mana ya. Widya Chandra ini kan dekat untuk ke kantor, ke tempat-tempat lain. Dekat. Dan kalau menerima tamu-tamu akan Ya, di lebih sini. ini ya, lebih enak ya. Lebih enak. Kalau ngomongin soal kegiatan yang begitu padatnya, 5 kali lebih Ya. padat dibanding yang sebelumnya. Heeh. Kan sudah jadi Menkominfo. Ya. Projonya masih nggak sih? Masih. Saya masih ketua umum Projo. Oh, masih? Masih. Cuman memang di Projo ini kan organisasinya udah tertata baik. Solid pembagian tugasnya antara Sekjen, Badan Pemenangan Pilpres dan lain-lain tuh udah terkoordinasi dengan baik. Teman-teman daerah udah ngerti. Alurnya kita udah rapikan. Jadi walaupun Bapak sebagai ketua umum tidak aktif terlalu Enggak, bukan nggak aktif, tapi kita lebih banyak tidak operasional lah. Tidak operasional. Kita lebih banyak ke kebijakan-kebijakan aja. di Sekjen berarti Iya. operasional. Enggak, sama Bapilpres, Ada. Sekjen dan Badan Pemenangan Pemilu Projo. Apa sih Pak kegiatannya sekarang Pak kalau Projo? Projo kan konsolidasi, kita lagi melakukan konverda. Nanti rencananya kita di Oktober atas izin dan perintah Pak Presiden Jokowi kita akan menggelar Rakernas. Oh gitu. Rakernas Projo untuk memutuskan kemana arah dukungan Projo pada Pilpres 2024. Nah itu pertanyaannya orang-orang. Gitu. Jadi kemana Pak? Tunggu aja, kita kan Kapan tadi kapan? Oktober lah, akhir Oktober. Menjelang Kan- pendaftaran dong berarti ya? Kan pendaftaran sudah diputuskan tanggal 19 sampai 25 Ya. Oktober. Ya Betul. kita antara itulah, bisa di tengah-tengah atau bahkan setelah pendaftaran nggak apa-apa menurut saya. Sikap kita nanti diputuskan di pertengahan atau akhir Oktober. Bapak pernah bilang Projo 60% ke Pak Prabowo. Ya kita kan gini loh, Projo ini kan sebenarnya memang organisasi yang tunduk pada ikut perintah Pak Jokowi. Kita tegak lurus sama Pak Jokowi. Kami juga berdiskusi kepada Pak Presiden, Pak kita serap aspirasi daerah, kita kan punya musyawarah rakyat, musrah bersama teman-teman relawan lain, dan kita juga sekarang sedang menggelar konverda di seluruh Indonesia. Semua daerah-daerah kita sedang gelar konverda untuk menyerap apa yang menjadi harapan mereka. Dan nanti kita puncaknya adalah di Rakernas 6 Projo yang Oktober ini kita selenggarakan. Oke. Tadi saya tertarik dengan kata-kata tegak lurus dengan Pak Presiden. Nah, Iya. ini Pak. Karena Pak Presiden Joko Widodo ini kan ketua Dewan Pembina kami, Oke. ketua Dewan Pembina Projo. Nah, akhirnya itu ada banyak masyarakat yang mengkritisi gitu ya. Akhirnya tertarik dengan itu. Ada yang menuding bahwa biasanya kalau relawan ketika yang didukungnya itu sudah terpilih langsung bubar. Atau Projo ini enggak gitu. Dan Gitu. ada yang menuding bahwa jadi akhirnya kayaknya ini
apa ya, memanfaatkan gitu. Gini, voluntarisme dalam politik ini kan fenomena baru di Indonesia. Bahwa voluntarisme politik ini menjadi sebuah kasanah dan fenomena baru di Indonesia. Karena memang Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai. Pak Jokowi juga bukan pemilik partai. Sehingga ketika 2014 ini menjadi fenomenal. Pak Jokowi menjadi presiden karena memang dukungan rakyat yang begitu luar biasa. Ya Pak, yang memerintahkan kami untuk tidak bubar ya Pak Jokowi sendiri. Oh gitu. Oh, di kongres kita pertama kan minta relawan jangan bubar. Gitu loh. Kenapa Pak Jokowi kok tidak mau Karena membubarkan? gini, Kenapa Pak. butuh dukungan segitunya? Bukan, karena Pak Jokowi yakin bahwa kekuatan rakyat ini harus diorganisir. Kekuatan rakyat ini harus diorganisir sehingga demokrasi kita lebih berkualitas. Apa sih prasyarat demokrasi berkualitas? Partisipasi publik. Partisipasi publik itu mengisyaratkan, menandakan bahwa demokrasi ini bisa bertumbuh. Karena tidak mungkin demokrasi tanpa partisipasi. Apalagi tidak mungkin demokrasi berkualitas tanpa partisipasi rakyat gitu loh. Sehingga partisipasi rakyat harus kita tumbuhkan. Banyak hal yang kita gerakan kesadaran bahwa rakyat ini kan harus diorganisir. Banyak hal-hal problematika persoalan rakyat yang harus kita kelola, kita selesaikan, kita tuntaskan sesuai dengan visi dan misi Pak Presiden Jokowi. Itu adalah sisi baiknya ya. Sisi buruknya adalah itu tadi Pak, tudingan bahwa kita tahu ya, kalau Bapak diminta jadi Kominfo nih, wah ini jatah nih. Ya semua dalam politik itu kan yang penting kan begini, kita diberi kesempatan soal jatah nggak jatah, saya nggak minta loh. Orang kita lagi asik-asik ngurusin wakil menteri desa kan, ngurusin desa-desa. Saya nggak minta, saya juga nggak berpretensi untuk menduduki jabatan Kominfo. Yang pasti ditugaskan oleh Pak Presiden saya siap gitu. Tapi ketika dipanggil dulu untuk jadi Kominfo, itu dititipin apa? Pesan-pesan apa? Ya pokoknya kita tuntaskan semua persoalan. Pak Presiden meng-highlight ada 9 tugas yang harus diselesaikan dan 2 yang harus di-highlight. Yang pertama adalah soal penuntasan PTS Bakti Kominfo, 4G Bakti Kominfo, karena ini kan menyangkut hak rakyat untuk memperoleh konektivitas atau sinyal internet. Yang kedua soal judi online. Judi online harus diberantas karena sudah meresahkan masyarakat. Selain juga berbagai program lain termasuk soal membangun narasi pemilu damai 2024. Ini nih pasti nanti akan diomongin bahwa Pak Budi ini dapat jatah dari saya karena projo. Itu pernah dibahas nggak sama Pak Jokowi? Enggak. Pak Jokowi kan itu hak prerogatif Pak Presiden. Mau ngangkat siapapun. Bapak juga tidak mempertanyakan? Enggak. Karena buat saya gini loh, mengabdi kepada Republik ini sebuah kebanggaan, sebuah cita-cita semua anak bangsa kan, untuk memberikan yang terbaik buat Republik. Tapi membantu menjadi anak buah pemimpin rakyatnya sebuah kehormatan gitu. Bahwa buat saya yang penting kan kita bisa memberikan sesuatu buat rakyat ini. Termasuk soal judi online kan kita mau lindungi rakyat. Bahwa kesempatan untuk melindungi rakyat dengan wewenang yang kita miliki itu kan jadi tujuan kita di dunia politik ini. Gitu. Ketika Pak Presiden memberi kesempatan saya, memberikan harapan juga untuk membantu rakyat dari cekikan judi online ini kan kita lakukan dengan serius. Karena rakyat, kasihan rakyat lah, udah jadi korban dari judi online ini. Menarik nih, kita akan ngobrolin lagi soal judi online, Pak. Lihat dong bagaimana Ya, boleh. riwehnya kantor Kominfo yang katanya Pak Mahfud juga bilang ini adalah kementerian paling gede gitu ya. Ya, bukan urusannya banyak. Kita akan coba lihat bagaimana urusannya Pak Budi itu kalau di kantor. Kita ke kantor ya Pak? Boleh, ayo. Kita sama-sama ke kantor. Kita kantor ya. Kita lihat aktivitas kita. Seorang Menteri Kominfo. Komunikasi dan Informatika. Oke. Lagi sibuk ngurusin judi online. Iya. Kan muncul lagi Pak. Ya, jadi saya nggak usah khawatir, ini belum semua jalan saya pakai. Biar aja, kita lihat dia muncul, kita sikat lagi.